Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap tertuju pada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita tetap dalam lindungannya, kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Kalau bicara soal rezeki kan biasanya manusia itu fokusnya ke duit dan duit, uang. Tetapi dalam hal ini rezeki bisa bermacam-macam makna. Bisa dari kesehatan, itu juga rezeki, ya. Banyak saudara itu juga rezeki, banyak teman itu juga rezeki, saling silaturahmi itu juga rezeki, saling memberi dan menerima, saling membaur pada siapapun tanpa membedakan ras, diskriminasi, itu pun juga rezeki, karena semua itu berasal dari Tuhan, karena semua itu adalah sudah menjadi kehendak Tuhan. Tetapi dalam hal ini saya akan mencoba untuk berbagi, sharing kepada saudara-saudara semuanya tentang rezeki atau duit. Banyak orang itu berprinsip bahwa bekerja akan menghasilkan uang, akan menghasilkan duit. Ya, itu memang betul. Tetapi kalau ditarik ke dalam dan sedalam-dalamnya, kalau dirasakan betul-betul, setiap apa yang kita lakukan, setiap gerak tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kan juga menghasilkan, tetapi tidak berbentuk uang, tidak berbentuk duit. Artinya berbentuk kesehatan, kita masih bisa merasakan, kita masih bisa bergerak dan merasakan kesehatan itu betul-betul menempel pada diri kita. Mulai dari pikiran, angan-angan, budi pekerti, panca indera ini kan semuanya ini sehat semua, artinya nggak ada yang sakit. Nah, di sini kita bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan. Banyak orang itu berkata, kalau nggak bekerja akan tidak bisa menghasilkan uang. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa rezeki itu tidak harus berbentuk uang, bisa bermacam-macam sesuai dengan apa yang kita lakukan. Untuk mendapatkan uang kan gampang, bagi saya itu sangat mudah, nggak ada susahnya, sangat mudah sekali. Tetapi sesuai dengan apa yang kita lakukan, jumlahnya pun kita tidak tahu, sesuai yang kita lakukan. Misalnya kalau kita mau berdiri di perempatan jalan, ya, kalau dalam istilah sekarang polisi cepet, nah ini kan suatu pekerjaan juga ya. Kelihatannya sepele, remeh pekerjaannya, tetapi itu halal, artinya dalam ranah agama kan halal yang dihasilkan itu. Dia dengan ikhlasnya menyelamatkan pengendara biar tidak terjadi benturan, membagi proses perjalanan para pengendara, yang ini dulu, yang ini dulu, ini dihentikan dulu, biar tidak terjadi kecelakaan. Nah, apakah di situ ada respon dari masyarakat, misalnya untuk memberikan sesuatu lah, untuk memberi sesuatu? Jarang, sangat jarang sekali. Makanya semua itu, kalau kita bisa merasakan yang sebenarnya, kita akan tahu yang sebenarnya juga. Itu satu pekerjaan sepele. Jadi jangan beranggapan kalau kita tidak bekerja kemudian tidak bisa menghasilkan uang, ya kan?
Padahal pekerjaan itu, ya gerak tubuh kita ini suatu pekerjaan. Dan yang menggerakkan siapa? Ya hidup itu sendiri. Biar kita ini tahu, mengerti, dan bisa merasakan hidup. Ketika kita punya teman banyak, misalnya begitu, kita bisa sharing, berbagi, saling curhat, saling memberi dan menerima, membantu pada sesama. Ya apa yang saya katakan ini kan sebetulnya apa sih yang dibicarakan kan seperti itu. Tapi kalau bisa memaknai secara mendalam, akan ketemu nanti, akan ketemu yang sebenarnya. Ini awal dari bahasan saya. Nah, apa yang perlu saya bahas? Di sini saya akan mencoba untuk mengungkap misteri-misteri yang belum terpecahkan. Ya, di antaranya salah satunya adalah misteri dari huruf A sampai Z. Itu sebetulnya punya makna semua. Dan makna itu ada pada diri manusia. Kalau diucapkan bisa menjadi pengertian. Tapi itu juga penting. Dari pengertian akhirnya bisa merajut ke perjalanan atau ke kelakuan manusia. Tumindak dalam bahasa Jawa kan tumindaknya manusia. Kelihatannya kan sepele, tetapi ya tidak sepele juga. Huruf A itu kan penting. Huruf hidup A, I, U, E, O itu huruf hidup. A di sini artinya aku. A itu aku. Lah aku itu siapa? Ini yang perlu kita ketahui. Aku artinya asalnya laku. Kalau dalam bahasa Jawa asalnya laku. Asal kan tidak ada. Asal itu kan belum ada, tetapi ada. Karena sudah disebut asal. Jadi oleh karena disebut, dikatakan, diucapkan menjadi ada. Jadi di sini aku asalnya laku. A itu asal, ku itu laku. Lakunya siapa? Di sini saya sebutkan lakunya hidup itu sendiri. Lakunya hidup itu apa? Lakunya hidup itu semi menyemi, belas asih, ya, cinta kasih sesama, sabar, menerima apa adanya, dan berani mengalah. Ini lakunya hidup. Nah, hidup sendiri itu siapa? Hidup itu roh suci. Nah, roh suci itu tetesan dari Maha Suci. Ya Tuhan itu sendiri. Maha Suci ya Tuhan itu sendiri. Kalau dalam ranah agama bisa disebut Allah, bisa disebut Tuhan Bapa, macam-macam lah, sesuai dengan penyebutan manusianya, sesuai dengan apa yang diyakininya. Jadi asal itu kan belum ada, tapi ada. Oleh karena nggak disebut, ya tidak akan ada selamanya, seperti halnya Tuhan. Seperti halnya Tuhan. Kalau tidak ada manusia, siapa yang menyebut adanya Tuhan? Kan tidak ada. Nah, itu asal itu suci. Oleh karena hidup itu lakunya itu langgeng, terus menerus, tidak ada henti, tidak ada matinya, akhirnya menjadi pelajaran buat kita bahwa hidup itu selamanya ada, nggak ada matinya. Hidup itu nggak ada matinya. Kalau hidup ya hidup, dan istilah mati itu nggak ada. Sebetulnya itu nggak ada istilah mati itu. Kalau ada yang mengatakan mati itu nikmatnya sudah ganti, ya nggak apa-apa, itu sah-sah saja. Karena kan cuma sekedar ucapan. Sebetulnya hidup itu nggak bisa mati karena hidup. Nah, apa yang dikatakan ketika manusia itu ditinggal oleh hidupnya, hilang dari pandangan manusia, kembali ke asal. Asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian ya tidak ada. Asalnya laku. Laku apa? Lakunya hidup.
laku manunggal. Manunggal dengan siapa? Hidup dengan wadahnya, hidup dengan tempatnya. Misalnya hidup dengan wadahnya bisa disebut tumbuh-tumbuhan, ya kan? Tumbuh-tumbuhan ini kan hidup yang sejatinya, ada ruhnya di situ. Kemudian hewan atau binatang ini kan juga ada ruhnya di situ, memang wadahnya di situ. Kemudian manusia ini sebagai wadah yang terakhir dan bisa menyaksikan adanya Tuhan. Dan manusia ini sangat komplit dengan bermacam-macam bahan. Semuanya tersabdakan, mulai dari otak disabda menjadi akal pikiran, ya kan? Kemudian hati sabda menjadi angan-angan, kemudian jantung sabda menjadi hidup, denyut jantung kan bisa dirasakan. Nah, lagu manunggalnya siapa? Ketika hidup ini menetes pada manusia, manunggalnya antara orang tua kita, yaitu antara bapak dan ibu kita. Jadi kalau ada orang yang masih beranggapan Tuhan ada di sana di langit Sabtuju misalnya, ya dimaklumi aja karena dia belum tahu. Nggak perlu debat, percuma debat kayak apa, keyakinannya memang di situ. Dia berkeyakinan bahwa Tuhan itu ada di Sabtuju karena dia itu berangan-angan Tuhan itu wujudnya seperti ini, seperti raja atau seperti apa kan gitu. Hanya sekedar angan-angan saja, angan-angan manusia. Nah, sejatinya yang sebenarnya hidup itu langgeng, nggak ada matinya. Biar kita memahami tentang apa yang kita bicarakan, apa yang kita katakan ini benar-benar bermakna, benar-benar berarti, benar-benar nyata gitu loh. Tuhan itu apa? Tuhan itu maha hidup, maha suci. Apakah ada? Ada. Nah, di mana alam semesta ini? Alam semesta ini sebagai wadahnya Tuhan, sebagai wadahnya maha suci. Ada langit, ada bumi, ada bintang, bulan, matahari, planet, bermacam-macam lapisan bumi, bermacam-macam lapisan alam semesta ini. Itu wadahnya Tuhan. Dari mulai yang kelihatan sampai nggak kelihatan. Ini wadahnya Tuhan semua. Makanya kalau ada orang mempunyai tradisi budaya, tradisi adat ya, membawa bentuk makanan misalnya kayak tumpeng, sajen istilah. Misalnya sajen ke satu tempat, misalnya tempat yang dianggap keramat, atau ke kuburan, atau kemana ke candi, atau ke tempat-tempat yang lain misalnya ya, ke masjid misalnya. Ini kan bukti rasa syukur kita terhadap Tuhan. Bukti rasa syukur kita terhadap Tuhan dengan adanya pemberian alam semesta yang berupa makanan itu. Ini kita syukurkan. Artinya kita tunjukkan pada Tuhan, terima kasih Tuhan, ini wujud untuk pemberian dari Tuhan yang berwujud makanan. Ada buah-buahan, yes, bermacam-macam lah. Kalau nggak kita ungkap seperti ini, ya kan, kalau nggak dibuka seperti ini, karena orang itu masih berkeyakinan, artinya itu fanatik betul bahwa kalau membawa sesuatu ke punggen misalnya ya, itu dikatakan syirik atau musyrik. Nah sebetulnya kan bukan seperti itu. Yang kita ini menyekutukan Tuhan, nggak bisa manusia menyekutukan Tuhan, itu nggak bisa, itu nggak bisa. Tuhan itu hanya satu. Nah, bagaimana cara kita untuk mendharma baktikan kita kepada Tuhan, bagaimana caranya? Ya bermacam-macam juga. Nggak bisa harus sholat ke masjid, baca Al-Quran, nggak bisa seperti itu juga. Bisa ke gereja, bisa ke biara, bisa ke tengah laut, bisa ke tengah hutan, bisa ke sawah. Tuhan nggak respon seperti itu.
Justru dengan begitu, dengan adanya perbedaan-perbedaan seperti itu, Tuhan akhirnya bisa menyatukan kalau manusianya sadar, gitu. Bisa menyalakan sana sini, sehingga itu sudah tersabda padanya. Ya kita belajar dari yang tahu, akhirnya menjadi tahu. Sebelumnya bahasan seperti ini kan sudah banyak yang membahas, sudah banyak. Tetapi kenapa manusia nggak sadar gitu, nggak sadar betul, masih saja menyalahkan. Kan eman, sayang kan, sudah duduk di kebenaran, kemudian masih menyalahkan yang lain. Ya, yang salah siapa? Yang disalahkan atau yang menyalahkan? Kemudian ada lagi satu pertanyaan. Kalau manusia itu sudah meninggal, sudah dimakamkan, nanti ketika dipulangkan pelayat itu kembali ke rumahnya masing-masing, ini akan didatangi dua malaikat mungkar nakir, akan mempertanyakan tentang amal kebajikan. Jadi itu malaikat dua itu perintah dari Tuhan. Seperti yang saya ungkap kemarin, ya kan, bahwa kiamat itu tidak ada, kematian pun tidak ada, kematian itu tidak ada, yang ada hanya hidup. Kok masih saja mendoktrin manusia yang lain, mendoktrin keturunan-keturunannya dengan kebohongan-kebohongan yang tidak nyata? Kan tidak nyata. Siapa yang tahu? Man robuka, man nabiuka, man kita buka, man apalagi. Pertanyaan malaikat katanya begitu. Makanya saya tekankan di sini, Tuhan itu jangan dibatasi dengan ayat-ayatnya, dengan sabda-sabdanya itu jangan dibatasi. Tidak mampu kita sebagai manusia yang terbatas akan membatasi kuasa Tuhan, tidak mampu. Sudahlah, berjalan dengan lakumu sendiri, berjalan dengan ibadahmu sendiri. Begitu. Lakunya itu, artinya langgeng. Jadi kematian sudah nggak ada. Ketika kita bisa duduk seperti ini, sampai-sampai semua bisa melihat video-video saya atau video yang lain, ini suatu surga, ini surgawi, surga hakiki. Itu nggak akan lepas selama saudara-saudara sedulur semuanya ini masih diduduki oleh hidup. Makanya nggak usah menempelkan hidup yang mengatakan hidup itu susah, hidup itu tidak menyenangkan, hidup itu menyusahkan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang susah kan pikiran-pikiran sedulur-sedulur semuanya. Yang menyusahkan kan sedulur-sedulur sendiri, bukan hidup itu sendiri. Hidup itu suci kok, nggak ada pengaruhnya. Anda susah, ya terasa susahnya, karena Anda nggak berkesadaran hidup. Gitu. Dan lagi huruf B juga ada maknanya, huruf B, huruf C, sampai di situ nanti. Ya kalau saya bicara seperti ini ya, kayaknya kan bicara apa sih? Oh, saya juga bukan Ustadz Kiai, saya juga bukan guru, bukan dosen, bukan ahli filsafat, bukan ahli apapun. Saya ini manusia biasa tanpa daya dan kuasa apapun, kecuali semua adalah sudah menjadi kuasa Tuhan. Dan apa yang saya bicarakan ini sesuai dengan apa yang saya ngerti, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Gitu. Cukup sampai sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya kan?
Tak lupa kita sebagai manusia banyak salah dan dosa. Tanpa kuasa dan tanpa daya apapun, semua sudah menjadi kuasa Tuhan. Kita ngikuti aja lah apa yang ada dalam diri kita ini. Misalnya kita merasakan sesuatu, ya kita ikuti aja. Nanti endingnya kita akan tahu. Kalau nggak gitu, kita nggak bisa belajar. Misalnya ketika kita ada rasa ingin melakukan sesuatu yang dianggapnya itu nggak benar, misalnya jahat lah misalnya, apa salah kalau kita membuktikan? Nah, ini hidup kan sudah memberitahu, tetapi sebagai manusia itu kadang-kadang merasa penasaran, antara pikiran dan batin ini nggak bisa sinkron. Nah, bagaimana cara menyinkronkannya? Ya dibuktikan saja dari perjalanan itu. Kita mau melakukan satu tindak yang dianggap salah, kemudian kita lakukan, dan memang hasilnya salah. Nah, artinya kan Tuhan sudah memberitahu apa yang kamu lakukan itu salah. Nah, siapa yang menggerakkan rasa untuk kita berbuat hal seperti itu? Nah, di sini kan bahan-bahan kita masih belum sempurna, artinya bahan-bahan kita ini masih belum bersih, masih ada keinginan-keinginan dari pikiran itu dimunculkan oleh Tuhan ini, biar manusia itu sadar, biar manusianya itu sadar. Kemudian kita melakukan sesuatu, ternyata terbukti bahwa perbuatan yang kita lakukan itu salah, melanggar hukum agama, hukum tradisi, hukum budaya, hukum undang-undang, pemerintahan. Iya kan? Nah, dari situ kita akan tahu akhirnya. Nah, nanti suatu saat kita muncul lagi rasa seperti itu atau rasa dari orang lain, kita akan tahu, oh itu tidak benar, itu salah. Dari pelajaran-pelajaran seperti itu akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benar salah itu haknya manusia, bukan dari Tuhan. Artinya hanya manusia sendiri, karena Tuhan itu Maha Suci. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.